Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra ya. Di hari ini hari Senin tanggal 5 Juni 2023 ya. Kita udah mulai masuk ke akhir kuartal kedua ya. Akhir kuartal kedua. Dan biasanya bulan depan udah mulai lagi keluar laporan keuangan ya. Ya, nanti kita akan bahas di eh, pertengahan minggu ya. Ya pertengahan bulan Juni untuk view laporan keuangan. Oke, langsung aja kita mulai hari ini. Ya, IHSG ditutup hijau ya, kan naik, ditutup naik, tapi naik tipis ya. Nah, bentuknya doji, terus kemarin bentuknya hammer. Ya, hammer. Ini tadinya udah sempat mau minus sempat minus 1% kalau hari Rabu kemarin ya. Rabu minggu lalu sebelum kita libur itu hampir minus 1% lebih gitu ya. Cuman closingannya ditarik karena gotonya yang tadinya sempat minus 6%-an kalau nggak salah atau 5%. Karena saya merhatiin banget tuh lagi di 104, 105 gitu. Saya nungguin di ARB nggak dikasih-kasih, ternyata naik-naik-naik, closingannya arah gitu ya. Jadi karena itu IHSG bisa apa candlenya bisa jadi balik lagi bikin ekor di bawah ya. Padahal kalau enggak itu udah siap-siap harusnya hari ini turun gitu. Nah, tapi meskipun kemarin hari Rabu kemarin gotonya sempat arah, hari ini kan di ARB ini ya, arah kemarin 35%, ARB hari ini 15%, itu mulai hari ini. Nah, harusnya kalau kemarin dinaikin 35%, gotonya hari Rabu kemarin, ya, maka harusnya dibalikin lagi ke 35% minusnya. Jadi kurang lebih harusnya sekitar hari Rabu itu Goto mungkin akan mantul ya. Besok kemungkinan besar masih akan ARB. Nah, cuman anehnya hari ini meskipun Gotonya ARB, yang kan kemarin yang narik IHSG Goto. Nah, Gotonya hari ini dibanting, tapi IHSG nggak turun. Ya, hari ini IHSG nggak turun banyak. Harusnya sih normalnya turun banyak, karena kan eh, kemarin juga waktu hari Rabu itu kan sempat minusnya juga lumayan besar gitu ya. Tapi ternyata nggak turun banyak. Dan ya kita harus lihat lagi besok seperti apa. Besok sama lusa. Ya, kebetulan stokastiknya juga eh, datar ya. Dari kemarin ke hari ini datar gitu. Jadi kalau besok closingannya merah, kemungkinan besar Rabinya turun lagi gitu ya. Tapi kalau closingannya hijau, bisa balik lagi ke atas 67 minimal. Nah, itu masih ada potensi untuk naikkan. Ya, cuman yang jelas secara tren, ya, ini trennya lagi sideways, cenderung downtrend. Ya, kenapa saya bilang cenderung downtrend? Karena ini selalu eh, ngalamin rejection di MA 200. Ya, ini MA 200 yang warna hitam ya. Ini ada rejection turun. Di sini ada rejection turun. Ya. Jadi sejak mulai ya 2023 ya, ini cenderungannya sideways. Ya, sideways cenderung downtrend. Ya, terutama kalau breakdown dari low yang ada di sini 6530 ya 6530 akan lanjut turun lagi. Oke, itu untuk IHSG-nya ya. Seperti biasa kita akan masuk ke sektoralnya ya. Kita mulai dengan IDX Trans. Ya, IDX Trans minggu lalu kena ini ya, kena sorry 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu kena garis merah, terus dia turun dan minggu minggu lalu ini mencoba bertahan di atas EMA ya, EMA yang di sini tuh EMA 60
dan EMA 200. Artinya apa? Artinya pada saat besok kemungkinan besar ini akan di breakout garis merah ini ya, maka akan lanjut naik ke garis orange. Ya, akan lanjut naik ke garis orange. Dan kita ada saham Bird ya. Ini yang udah eh, minggu lalu kita bahas ya. Bird itu menarik gitu. Makanya minggu lalu kita masuk ya. Kita masuk hari ini kencang ya. Ini sempat break 1945 ya, di sini high yang kemarin ya sebelum dia turun ya. Ini juga 1945 ya. Artinya apa? Artinya dia bikin pola yang namanya ascending triangle. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus bagian ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, ya ini ascending triangle. Jadi strong resisten di sini 1945, di sini ininya triangle-nya ya, ascending-nya. Nah, bisa nggak Pak ini disebut dengan apa namanya, cup and handle? Bisa juga ya. Jadi di sini cup-nya gitu ya. Ini saya kasih warna merah. Di sini handle-nya gitu ya. Eh, Ya ini nggak pas-pas banget ya, kalau mau pas harus di neckline-nya di sini 1945. Nah, jadi sebenarnya kalau dari pola ya, targetnya itu lumayan ya. Ini targetnya kan setinggi ini ya, setinggi neckline dari sini sampai bawah ya. Ini sekitar ya anggaplah 600 poin ya. 600 poin dari 1945 ya, berarti 2.500 targetnya gitu. Cuman saya sementara di 2.100 dulu gitu ya. Untuk bird target sementara saya di 2.100, nanti eh, kalau dari retracement kita akan masuk gitu ya. Jadi rekomendasi ada di bird, terus kemarin kita masih ada di Jaya ya, ada di Jaya, cuman kelihatannya kemungkinan besar karena dia nggak bisa balik lagi ke atas 50 ya. Ini kan masuk ke area jenuh jual terus naik. Nah, pada saat naik dia nggak mampu melewati 650 ya. Sebelum sebelum lewat dari 50 dia udah belok lagi ke bawah. Nah, ini kemungkinan tanda-tanda dia kalau nggak mau sideways dia mau turun dulu. Ya, jadi ini ada potensi kita akan kena cut loss. Tapi masih baru potensi. Kemungkinan nunggu 1 atau 2 hari lagi. Ya, terus lagi yang menarik, PPTR. Coba masih yang menarik. Ya, berarti kemungkinan sih baru Bird aja yang menarik ya. WH-nya WH-nya juga agak-agak mencurigakan ya. Jadi kemungkinan bisa bisa aja kena cut loss. Ais, nggak muncul. ATM-nya belum menarik, Ais-nya
Oh, aduh. Apa ini? HIS-nya cukup lumayan menarik ya, tapi kita akan lihat dulu besok seperti apa. Terus kalau tadi itu apa namanya? HIS udah SMDR kita coba lihat ya. Wah, nggak banyak pergerakan. Oke, mungkin sektor trans itu dulu ya. Yang berikutnya masuk ke sektor teknologi. Sektor teknologi. Ya, sektor teknologi ini kemarin naik kenceng ya. Ya, siapa lagi pelakunya kalau bukan Goto ya. Nah, cuman yang jadi masalah hari ini sektor teknologinya nggak kemana-mana ya. -5% sih, tapi kalau dibandingin sama pergerakan kemarin, itu ada di dalam dari range pergerakan kemarin. Jadi ini sideways ya. Kita lihat ke Gotonya. Ya, ini ya, Goto ARB di sini, besok potensi ARB lagi ya. Jadi hari Rabu lah mungkin kita akan coba lihat ya potensinya bisa menarik atau enggak. Dan nanti di akhir ini eh, akhir pembahasan saya akan jelasin gimana cara baca tabel yang rekomendasi kita terbaru ya, supaya Bapak Ibu juga bisa lebih pede gitu. Oke, untuk MTech masih belum, cuman tadi itu ada sedikit sinyal dari SMA ya, jadi kita akan coba lihat juga MTech-nya gitu ya. SMA-nya udah mulai cukup menarik, biasanya barengan sama MTech-nya meskipun sektoralnya beda ya. Terus kalau dari sektor teknologi yang lainnya belum ada yang menarik. Ya, kita pindah lagi aja ke sorry, kita coba cek dulu bukanya dulu ya gimana. Ya, bukanya masih belum bagus. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya. Sektor energi. Nah, ini yang saya minggu lalu sempat bilang ya. Minggu lalu saya bilang sepertinya minggu ini sampai minggu depan itu waktunya sektor energi untuk technical rebound ya. Nah, cuman ini baru technical reboundnya sementara doang ya. Dia harus bikin pola dulu ya, pola kecil, pola reversal kecil untuk dia balik lagi naik gitu ya. Untuk dia balik lagi naik. Ya, jadi sampai sekarang masih belum benar-benar bisa naik tinggi banget gitu ya. Tapi seharusnya sih udah nggak akan bikin new low lagi seharusnya ya. Oke, yang pertama kita coba cek PTBA. Ya ini meskipun kita nggak dapat barang ya, meskipun kita nggak dapat barang karena pada saat
sinyalnya muncul di candle ini, ya, saya mulai rekomen di hari ini ya, besokannya, tapi nggak dikasih ya. Saya antri di 29 kemarin, tapi ternyata dia low-nya cuma sampai 29.30, dia langsung naik lagi. Ya, dan so far sampai sekarang masih naik. Ya, tenang. Ini pasti dia akan turun lagi, ya. Pasti akan turun lagi dan ya waktunya kita akan masuk kalau dia udah turun lagi. Pegas, ini juga masuk dalam rekom kita, ya. Nah, ini udah 2 hari bikin ekor di atas, ya, bikin ekor di atas, tapi masih bikin new low, sorry, new high ya, masih bikin new high, ya, masih bikin new high. Sorry, oh high-nya masih sama, high-nya masih sama 1475, ya. Ya ini mungkin sideways dulu atau dia bisa break 1475, dia akan lanjut. Ya, terus ada row, meskipun saya kemarin nggak ada rekom ada row ya, tapi ada row juga ikutan naik. Ya, ya yang saya rekom PTBA, Harum, Pegas dan itu pada naik ya. Harumnya juga naik meskipun nggak dapat juga gitu ya. Harumnya juga naik tapi nggak dapat gitu. Ya, sinyalnya muncul dari candle yang ini, hammer ya. Terus Indi batu bara juga ya, tapi kita nggak rekom dan kelihatannya udah mulai menarik, jadi kemungkinan besok kita akan rekom juga. Terus ada bumi, ya ini bumi masih strong downtrend ya, jadi kalau saham-saham yang kayak batu baraan kayak gini, kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti akan masuk ke dalam tabel yang warna kuning ya. Jadi eh, tabel kuning itu untuk saham yang lagi downtrend ataupun sideways. Kayak tadi kita ada rekom BRMS, ya BRMS tadi kita rekom dia langsung naik, ya. Resisten pertama 130 berhasil ditembus, ya target kita masih di 140, harusnya masih bisa. Harusnya besok TP1 bisa kena, TP2-nya mungkin lusa gitu. Tapi kalau besok bisa kena ya lebih bagus lagi. Gitu ya. Terus eh, yang lainnya kita coba lihat PSSI. PSSI-nya nggak terlalu menarik. Oke, kita pindah lagi aja ke sektor selanjutnya. Jadi masih fokus ke yang blue chipnya dulu ya untuk sektor energi. Next itu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini eh, masih sideways ya, masih sideways, ya, masih sideways. Tapi ada potensi kalau besok dia bisa break lagi. Sorry, bukan break lagi, bisa break 835 itu akan lanjut naik ke sini ya, ke 849, 871. Yang otomatis dia akan ngejar ke MA 200. Ya, dia akan ngejar ke MA 200. Nah, untuk infrastruktur kita coba lihat dulu Telkomnya.
Telkomnya ternyata nggak jadi naik ya, udah sempat break ini, tapi dia balik lagi. Ya, belum jadi naik. Terus konstruksinya terlihat agak lumayan nih untuk adinya ya. PTPP-nya masih nggak terlalu kelihatan. Terus PTPP di Wika. Wikanya cukup lumayan. Ya, Wikanya cukup lumayan. Was kita masih suspend. Terus dari telekomunikasi lagi ada Friend. Friend masih belum kena ya kita. Antriannya di 57. Waktu ini low-nya di 58. Ya, sampai sekarang belum turun sampai 57. Oke, infrastruktur SSIA kita ada ya. Ini menarik ya. Jadi kalau kalau secara tren ya ini karena trennya naik, dia masuk ke kotak hijau ya. Cuman saya rekomendasi SSIA ini kan sebelum kita mulai pakai kotak-kotak gitu ya, rekomendasinya. Jadi eh, nggak akan masuk ke kotak. Tapi ini kalau dimasukin ke kotak, ini adalah kotak hijau. Ini polanya inverse head and shoulder ya. Ini ya. Nah, harusnya dia lanjut naik. Ini menarik. Kita coba lihat KIN. Ya, ini KIN juga calon yang menarik ya, tapi masih belum terlalu kelihatan gitu ya. Tapi kita akan spekulatif buy. Kemungkinan besar kita akan spekulatif buy besok. Terus Arko, coba cek Arko. Ya, Arkonya sih masih belum terlalu menarik. Cuman kalau KIN yang menarik, biasanya Arkonya bakalan ngikut sih. Ya. Jadi infra mungkin itu dulu. Kita pindah lagi ke sektor selanjutnya, healthcare. Ya, sektor healthcare karena pada saat di sini dia mantul cuman ketahan sampai sama MA 200 dan turun lagi, ya jadi ini masih potensi untuk downtrend, ya masih potensi untuk downtrend bahkan strong downtrend. Terus rekom kita masih ada di Same, ya ini udah semakin ada di ujung ya antara dia mau breakout MA 200 atau mau diturunin ke bawah. Terus rekomen kemarin ada Omet tapi hari ini udah kena SL ya. Besok juga Ometnya kum ya, Omet kum dividen. Nah, kalau yang belum SL hold sampai besok, sampai perdagangan besok, crossingan di besok ya itu akan dapat dividen. Kalau nggak salah dividennya Rp3 ya, jadi kecil sih, nggak terlalu impact besar harus. Oke,
Kita pindah ke sektor selanjutnya, sektor, oh industrial ada ya. Industrial. Ya, industrial masih downtrend ya. Sideways cenderung downtrend. Ya, ini udah mulai lumayan sih, karena hari ini candle-nya ada candle besar, ya, diikuti dengan volume. Ini ada potensi dia bisa reversal. Hmm, tadi kita udah TP Astra di 7.000, ya, dan ada rekomen lanjutan untuk buy on retracement di 67 sampai 68. Ya, ini karena dia udah di atas MA 200, terus MA-nya udah motong, ya ini makanya saya masukin ke dalam kotak hijau, ya. Artinya siap-siap strong uptrend atau bahasanya uptrend aja ya. Terus berikutnya kita pindah ke sektor selanjutnya ya, karena untuk industrial baru cuman itu yang menurut saya menarik. Sektor finansial, ya, finansial masih sideways cenderung downtrend juga ya, tapi untuk Big Bang-nya ternyata masih bisa naik ya, masih strong uptrend. Tapi hati-hati ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya ini kenaikannya sudah mulai semakin mendekati MA 200. Artinya apa? Artinya kalau dia naik tuh pelan-pelan, kalau turun dalam gitu. Jadi udah mulai berat sih sebenarnya, bisa dibilang seperti itu. Ya, BBRI yang waktu kemarin udah capai target di 54, 56, udah waktunya koreksi juga gitu ya. Terus BBNI, BBNI juga sama ya. Ini jebol MA 200 naik, nah, ketahan nih sama MA 200, turun lagi. Udah mulai siap-siap. Mandirinya nih ya, ini juga sama. Sudah semakin mendekati MA 200. Jebol MA 200, turun lagi. Jadinya double top ya. Agak ngeri kalau double top. Arto, nah ini yang akhir-akhir ini udah kelihatannya sih mulai melawan. Kita coba lihat dulu Arto. Nah, betul. Kelihatannya udah mulai melawan nih. Ya, kelihatannya udah mulai melawan. Jadi potensi rekomnya ya kita akan coba cek besok ya. Kelihatannya menarik sih. Ya, tapi ini masih masuk ke dalam kotak kuning ya nanti. Breeze.
masih sideways ya, masih belum cukup menarik. BPKP-nya ini harusnya besok kemungkinan besar akan kita CL ya, karena udah 2 hari, hari ini dan hari kemarin closingan di bawah 100 ya. Kita coba cek lagi BBYB. Oh, BBYB-nya masih turun terus ya. BDMN-nya masih sideways harusnya. Ya, masih sideways. BANK, BNK mulai menarik ya, selama dia bisa breakout MA 200. Itu menarik. Terus kemarin kita ada Rekom Amar, masih cukup menarik meskipun mulai agak mengkhawatirkan kalau besok turun lagi. Oke, mungkin itu dulu dari sektor finansial. Ya, kita coba pindah ke sektor berikutnya, basic. Oke, untuk sektor basic ini mulai menarik ya. Candlenya udah bikin pola Pershing line ya, artinya pada saat ini apa hari ini candle hijaunya melebihi 50% dari candle kemarin Marubosu gitu. Jadi ini ada potensi untuk ngalamin technical rebound ya, entah itu dead cat bounce atau konfirmasi bisa bikin pola reversal beneran, itu kita akan lihat di hari-hari selanjutnya. Basic material ini kita coba cek antamnya dulu. Ya, antamnya agak menarik sih, tapi selama dia belum bisa lewat MA 200 masih agak berat ya kalau buat jadi tren naik. So far masih tren sideways. Tinsnya masih belum juga, terus infonya masih belum menarik. Yang hari ini menarik itu adalah ESA. Ya, dia rebound dari 480-an. Nah, dia hari ini bikin pola candle reversal nih. Pola dua candle. Cukup menarik, tapi ya masih terbatas kenaikannya. The next itu ada BRMS tadi udah ya, BRMS udah. Hmm, oke. Mungkin sektor ini itu dulu ya. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya.
Siklikal. Ya, sektor siklikal ini kelihatannya akan mencoba strong uptrend. Ya, kita coba lihat persahamannya. Oke, di sini kita masih ada GJTL. Ya, so far masih oke. Ya, cuman dia memang agak lambat. Terus ada era. Ini era kelihatannya udah mulai berat untuk naik. Rals hari ini kum, besok X ya. Yieldnya kalau dari harga sekarang kisaran 8%. Ya, ini ada potensi juga besok dibanting sih. Nah, masih ada harta juga yang mau dividen juga ya. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, properti. Ya, properti view saya baru mulai akan bullish ya. Ini sama aja. Jadi kalau ngomongin kotak, ini ada di kotak hijau harusnya. Ya, harusnya ada di kotak hijau. Ya, kalau udah di kotak hijau biasanya secara sektoral juga, maksudnya kasarnya mau ambil properti apapun selama itu liquid, itu harusnya bisa profit gitu ya. Jadi dari CTRA, SMRA, BSD, Pewon, Demas, Asri, APLN, BES itu masih menarik. DLD juga sama, MDLN. Ya, jadi nggak akan dibahas satu-satu. Ya, so far properti masih oke. Next itu ada di sektor non cyclical. Ya, di sektor non cyclical potensi sideways, tapi udah mulai ini mulai strong uptrend ya, tapi potensi sideways. Ya, kita coba cek Unilever. Ya, Unilever nih ada potensi breakout MA 200 ya, menarik. Terus GGRM ini juga menarik ya GGRM. Cleo ya, ini Cleo juga sama, udah mau strong uptrend. Hmm, kayaknya itu doang ya.
Unilever, CBP kan udah naik, udah naik terus. INDF-nya juga sama, ya. Jadi ya mungkin itu aja sih kalau dari persahaman. Untuk ayam-ayaman, bentar lagi Idul Adha, harga telur harus biasanya naik, terus harga ayam naik, tapi bukan naik sih, masih tinggi sebenarnya. Ini kalau dia bisa kuat di atas 1.100 itu udah mulai menarik. Ya, apalagi bisa breakout MA 200 untuk Java. Untuk Cepin, ya sama sih, mulai menarik juga. Ultra Jaya kemarin sempat naik tinggi. Ini juga menarik. Ya, jadi kita kemungkinan akan nambah rekomendasi lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan?